theoretical atau conceptual article, hampir sama ya kayak review, kayak studi literatur, tapi ini lebih ke membahas konsep ya. Kalian mengkaji konsep-konsep dari teori-teori sebelumnya. Yang keempat, methodological articles, untuk menemukan metode baru dalam memecahkan persoalan. Ini juga kita nggak akan gunakan. Yang kelima, case studies, melakukan studi kasus. Jadi sebenarnya teologi bisa ya mengerjakan studi kasus. Misalnya kalian ingin tahu bagaimana menjalankan misi di daerah pedalaman, kalian bisa datang ke pedalaman, kalian melakukan studi dari kasus-kasus nyata ya. Jadi kalian melihat bagaimana misi itu dikerjakan misalnya di Sumatera Utara, kalian bikin laporan, kemudian kalian susun konsep dan sebagainya, itu studi kasus. Oke, ini struktur IMRAD. Jadi yang eksegesis khususnya ya, bisa pakai struktur IMRAD. Yang penting ikutin polanya. Ada introduksi, kemudian metodologi, metode, hasil, dan pembahasan. Nah, saya akan fokus di metode nanti. Ini kemarin saya dapat dari Pak Yoas ya. Dia itu membagi struktur IMRAD itu dengan satu kata ya. Pendahuluan itu adalah why, mengapa. Jadi di pendahuluan itu kalian harus sertakan permasalahannya di mana dan mengapa kalian mengerjakan penelitian ini. Kemarin ada beberapa yang sudah datang konsultasi. Ya, pendahuluan kalian kasih permasalahannya sehingga orang tahu why, kenapa saya harus baca paper kamu. Ada masalah apa gitu ya. Kemudian metode how, bagaimana. Setelah kalian tahu permasalahannya di metode, kalian akan menjelaskan bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan yang ada atau menjawab pertanyaan yang ada. Hasil itu adalah what. Setelah kalian mengerjakan, apa yang kalian dapatkan ya, poin-poinnya, argumennya atau hasilnya itu apa. Setelah itu kesimpulan, so what? Setelah saya tahu kesimpulannya, lalu apa? Gunanya apa? Gunanya untuk pembaca apa? Gunanya untuk kalau misalnya di gereja untuk pendeta hamba Tuhan apa? Gunanya untuk mahasiswa seminari apa? Gitu ya. Jadi so what? Gitu. Itu 4 poin besar ya, secara garis besarnya aja. Lalu saya akan lihat struktur non-IMRAD khusus untuk anak tingkat 1 dan beberapa kalau kalian tingkat akhir mau pakai struktur yang non-IMRAD, nggak apa-apa. Yang penting kalian kasih introduksi. Setelah introduksi selesai langsung ke poin-poin kalian. Langsung konklusi, sesimpel itu. Dan poin-poin itu sangat-sangat bebas. Misalnya kemarin punya IPON ya. Dia bisa mulai dari doa hening ya, introduksinya kenapa doa hening itu penting. Kemudian poinnya pertama, dia menjelaskan dulu kalau sekarang ini permasalahannya adalah dunia ini makin bising, nggak ada yang bisa berdiam diri gitu ya. Kemudian yang kedua, dia kasih poin yang kedua, dia mau bahas kalau poinnya kedua apa ya? Mendengar suara Tuhan. Oke, bagaimana di dalam kebisingan itu mendengar suara Tuhan. Kemudian yang ketiga, hasil dari mengerjakan doa hening itu apa. Jadi itu sangat-sangat bebas, terserah kalian mau ke arah mana ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada, kita lanjut. Jadi kenapa jadinya saya ajarin bagaimana menulis bagian metode, karena yang tingkat akhir nanti kan disuruh Koko untuk masukin ke jurnal ya. Dan rata-rata jurnal teologi di Indonesia mintanya struktur IMRAD.
Dan struktur imla itu mereka akan minta kalian menuliskan metode. Jadi harus dijelaskan metode penelitiannya apa. Kalau artikel sih bagi saya gampang ya, namanya studi literatur, nggak perlu ada bagian metode secara khusus gitu. Kecuali ya untuk penelitian psikologi orang memang punya metode khusus gitu. Kalau ini nggak ada, tapi karena diminta, ya kalau di teologi rata-rata metodenya apa ya? Eksegesis, eksposisi, atau kalian analisis komparatif, historis, ya nggak tahu. Jadi memang penulisan metode itu disesuaikan dengan bidang ilmu, ya bisa berbeda-beda. Secara apa ya? Kalau khusus untuk kuliah-kuliah yang sains, ilmu alam, mereka memang diajarin metodenya itu secara khusus. Saya skip dulu deh. Jadi untuk metode penelitian kalau di ilmu sains memang mereka ada participants, atau kalau survei kuesioner pasti ada partisipannya siapa aja, kalian kasih surveinya ya. Terus desainnya apa? Kalau di gimana sih yang menjelaskan ini ya? Kalau di teologi, yang saya harapkan dari metode penelitian itu adalah selain kalian menuliskan itu adalah metodologi apa metode eksegesis atau metode analisis biblis historis, saya lebih ingin lihat bagaimana kalian merancang isi ya. Jadi ketika kalian menjelaskan metode, kalian jelaskan pertama saya akan melihat apa? Melihat kalau eksegesis pertama akan melihat sintaktik konten atau apa, kemudian akan menerjemahkan literal dibandingkan dengan apa, kemudian terakhir baru menganalisa gitu. Kalau paper-paper yang biasa-biasa aja, biasa-biasa aja, kalian tinggal jelaskan paper ini akan melihat bagaimana kerohanian anak muda di zaman yang apa, di zaman teknologi ya. Kemudian pertama akan melihat apa? Melihat permasalahan, kemudian yang kedua akan melihat kepribadian anak muda generasi Z, yang ketiga penulis akan memaparkan bagaimana peranan gereja misalnya. Jadi metodologinya itu, metodenya lebih kalian jelaskan langkah-langkah kalian akan menyelesaikan masalah di dalam paper itu. Cukup jelas? Cukup jelas ya. Untuk yang artikel yang biasa, kalian kan yang tingkat 1 ya, khususnya kan nggak ada bagian metode secara khusus. Jadi setelah pernyataan tesis, misalnya pernyataan tesisnya pemimpin gereja harus apa ya, berkontribusi di dalam kerohanian anak, memegang peranan penting di dalam kerohanian remaja di masa di zaman teknologi. Kemudian langsung masuk ke metodenya, tapi kalian jelaskan di dalam satu paragraf itu. Ngerti? Jadi kemudian penulis akan bagaimana kamu menyelesaikan masa itu, bagaimana kamu menstruktur tulisan kamu. Jelas ya. Orang baca pertama langsung sudah tahu kok, itu introduksi. Gak perlu kamu kasih judul introduksi. Ya. Simple ya. Jadi kalau kalian baca buku, baca jurnal juga gitu. Buku kan setelah pendahuluan kan mereka akan kasih tahu buku ini nanti bagian-bagiannya akan ngomong apa. Betul, itu di bagian introduksi. Jurnal juga sama, di bagian introduksi setelah tesis statement, biasanya dia akan jelaskan bagaimana dia menjelaskan papernya nanti. Itu yang saya anggap sebagai metode untuk paper ya. Kalau untuk yang kalian jurnal artikel, boleh pakai struktur yang imla tadi atau yang non imla terserah. Yang penting jelas saja.
Nah, setelah metode, hasil, dan pembahasan, kalau yang artikel jurnal ada hasil dan pembahasannya. Setelah kalian mengeksegesis hasilnya apa, baru kalian bahas ya. Jadi data yang disajikan itu telah diolah. Beberapa kalian taruh apa ya, bagan eksegesis itu langsung, nggak apa-apa, asal nanti kalian bisa menjelaskan hasil dari eksegesis itu. Kalau enggak sih akan nanya ngapain kalian taruh, ya kalau nggak bisa dijelaskan. Jadi yang lebih penting sebenarnya saya ingin melihat pembahasannya itu sudah diolah. Misalnya kalian temukan strukturnya seperti ini, lalu apa? Kalian mesti jelaskan karena pembaca nggak ngerti. Oke. Jadi jangan menuliskan proses perhitungan detail ya sebenarnya, makanya saya bilang kalau eksegesisnya itu 10 ayat, jangan 10-10-nya itu kalian taruh di dalam, itu sudah berapa halaman ya. Ambil yang pentingnya aja, dan di pembahasan kamu jelaskan strukturnya seperti ini, lalu artinya apa, grammarnya seperti ini, lalu artinya apa, tensesnya ini artinya apa, gitu ya. Jadi itu langsung sudah berisi analisis. Pembahasan itu adalah analisis sekali. Kemudian yang penting ya, poin terakhir, jangan sembunyikan data-data yang trennya menurut Anda aneh, padahal tidak termasuk outliers. Maksudnya apa? Kadang di dalam eksegesis ya, ada hal-hal yang masih kurang jelas. Kalian mesti jujur bilang kalau misalnya ini eksegesisnya bagian ini sebenarnya masih ambigu atau kurang jelas, dan itu kalian belum bisa menjawab. Kalian jujur, jangan apa ya, menutupi data gitu. Kalau di psikologi juga sama. Survei kan, orang kasih survei, ya kita bisa tutupin data. Ada yang hasilnya aneh, ya kita misalnya buang atau kita perbaiki jawabannya. Ada yang orang melakukan itu supaya lulus, supaya hasilnya bagus. Tapi secara etika nggak boleh ya. Jujur, kalau datanya memang nggak jelas, ya nggak jelas. Yang bagian kedua dari pembahasan itu tuliskan pembahasan dan analisis. Saya sudah jelaskan tadi. Jadi hasil dari eksegesis kalian ya sama pembahasan kalian harus ada koneksinya. Kadang teman-teman itu cuma taruh bagannya, tapi setelah itu tiba-tiba membahas sesuatu yang kayaknya nggak ada kaitannya. Tiba-tiba aja ngomongnya kayak kalau bahas nus. Jadi nus itu adalah apa ya, pembaharuan akal budi, tapi nggak dikaitkan lagi dengan hasil eksegesisnya tadi. Yang harusnya ada kaitan, kalian menganalisa ya. Jadi dijelaskan supaya pembaca ngerti kaitannya apa. Oke. Jadi kalau kalian cuma bilang jadi nus itu adalah pembaharuan pikiran untuk mencapai teosis, datanya apa? Pendukungnya apa? Kenapa saya harus percaya kalau itu untuk mencapai teosis? Alkitab nggak ngomong begitu. Kalian harus bisa membahas itu ya, ada datanya. Data ya dari hasil eksegesis kalian. Kalau eksposisi ya dari hasil eksposisi kalian. Misalnya kenapa kalian bilang eksposisi Mazmur misalnya ya, kalian Mazmur 88 kalian bilang itu adalah Mazmur 23 aja deh, lebih gampang. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku ya, takkan kekurangan aku, semua tahu ya. Ketika kalian mengeksposisi, misalnya kalian bilang ini adalah Mazmur dalam keadaan senang atau sedih. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Biasanya kita merasa tenang, damai, senang dengan Mazmur itu. Tapi kalau misalnya eksposisi kalian bilang itu adalah Mazmur yang sebenarnya Mazmur dalam keadaan yang bukan tenang, tapi dilanda banyak masalah, boleh, tapi harus kasih data. Datanya misalnya apa? Ya, dari hasil eksposisi eksegesis. Kalian lihat grammarnya.
Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Misalnya ya. Jadi kalian lihat tensesnya bahwa pemazmur itu sebenarnya sedang di dalam lembah kekelaman, bukan dalam keadaan tenang. Tuh. Bisa ya yang eksposisi? Siapa yang eksposisi? Nggak tahu. Saya kasih satu contoh lagi, Mazmur 88 misalnya. Itu adalah Mazmur ratapan, dan biasanya Mazmur itu meskipun meratap ya, Tuhan meninggalkan aku, kenapa engkau tidak mendengarkan aku, sering Mazmur ratapan. Tetapi di akhir itu pemazmur selalu memuji Tuhan, tetapi aku akan memuji engkau, gitu ya, rata-rata Mazmur ratapan. Tapi Mazmur 88 ini tidak ada kata-kata memuji Tuhan, bahkan akhirnya itu sangat menyedihkan. Nah, kalian kalau misalnya mau nulis Mazmur 88, kalian bilang ini adalah Mazmur yang sangat-sangat mengenaskan, terus makna teologinya apa, ya kalian lihat kata-katanya, lihat alurnya, kalian baca berulang-ulang eksposisi apa itu. Mazmur itu sampai kalian dapat poinnya dari kata-kata yang diulang-ulang misalnya ya. Jelas ya? Jelas. Yang keempat ini unsur what else, jadi saya sudah bilang ya. Sebenarnya ada beberapa artikel yang kalau what else itu masuk ke konklusi ya. Kalau nanti kalian kerjakan skripsi yang bagian what else itu masuk ke konklusi bab 5. Tapi sebagian implikasi itu masuk ke akhir dari pembahasan. Mana ya? Jadi di pembahasan itu setelah kalian menemukan hasilnya, poinnya, kalian menganalisa semuanya, kalian harus jelaskan bahwa penelitian ini lalu apa gitu ya. Apakah ini sudah sesuai dengan penelitian orang lain? Ingat nggak di awal introduksi kan kalian lihat perdebatan. Ada orang yang tafsirannya berbeda, ada yang argumennya berlawanan. Nah, di akhir dari pembahasan kalian harus kembali menjawab apa yang ada di introduksi kalian. Kalau di introduksi kalian bilang ada penafsiran yang berbeda, di akhir ini kalian harus bisa jelaskan hubungannya apa, yang kamu temukan dengan yang berbeda itu apa gitu ya. Apakah orang itu mungkin melihatnya dari sisi yang gimana sehingga hasilnya berbeda dengan punya kita, atau yang memperkuat ya, selain yang berbeda pasti ada yang memperkuat. Jadi kalau misalnya kalian pakai penafsiran ortodoks, setelah kalian mengeksegesi selesai, kalian lihat bahwa oh ya ini hasil pembahasannya ini sesuai atau ditunjang oleh penafsiran ortodoks. Ya. Jadi apa yang sudah kalian kutip di introduksi itu kembali diulang di bagian pembahasan. Jadi bisa bersifat menguatkan atau bertentangan. Kalau menguatkan ya syukur alhamdulillah ada pendukungnya ya. Kalau bertentangan tinggal bisa nggak kalian berargumen gitu. Nah, yang poin keempat boleh ditulis implikasi penelitian ya, baik teoritis maupun penerapan. Kalau deskripsi implikasi itu di konklusi nanti di bab 5. Tapi kalau untuk paper implikasinya di bagian pembahasan ya, bagian pembahasan sebelum masuk ke konklusi. Jadi dia mintanya ya setelah mendapatkan hasil demikian bahwa doa hening itu harus dilakukan, maka implikasinya bagi gereja apa? Bagi hamba Tuhan, bagi orang Kristen. Terakhir boleh dituliskan kelemahan-kelemahan dari penelitian ini yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan. Deskripsi itu di bab 5, saya akan minta penelitian kalian ini kan ada batasannya. Misalnya kalian cuma melihat konsep kasih di dalam Matius 5. Ya, saya akan tanya,
kekurangan dari penelitian kalian apa. Bukan berarti nanti kalian menulis kekurangan itu kalian menjelek-jelekkan penelitian kalian, tetapi kita jujur bahwa penelitian kita terbatas. Kalau kamu cuma lihat kasih menurut Matius, ya kamu jelaskan bahwa ini melihat konsep kasih hanya terbatas pada Matius, tetapi tidak melihat bagian-bagian lain. Atau kalian menjawab masalah penciptaan dan evolusi, kalian cuma lihat satu argumen, kalian jelaskan bahwa argumen ini ya sangat terbatas, belum komprehensif. Kemudian kasih saran lanjutan ya, apa yang belum diselesaikan apa. Pasti penelitian kalian memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Misalnya setelah kalian mengeksegesis, ada hal-hal yang belum bisa kalian jawab. Itu yang kalian sampaikan, bahwa ini ada pertanyaan yang belum terjawab. Penelitian selanjutnya bisa mengerjakan ini dengan cara apa? Misalnya ya, mungkin nggak sekedar eksegesis, tetapi penelitian historis. Atau kalau punya siapa? Elizabeth, dia mau mengerjakan strategi misi, tetapi kan penelitian literatur. Jadi dia bisa bilang, ada hal-hal yang misalnya belum bisa dia jawab, ya strateginya masih kurang. Dia bilang, ya penelitian ini hanya terbatas di literatur, maka penelitian selanjutnya bisa mengerjakan ini secara apa ya? Mengerjakan secara studi kasus, lihat bagaimana misi itu dikerjakan di daerah Sumatera Utara misalnya. Kalau masih ngawang-ngawang, nanti kalian ngerjain skripsi, ya lihat contoh kakak tingkat, khususnya yang saya bimbing sebelumnya itu, ada bagian-bagian yang saya minta ada saran, implikasi. Iya, saran dan implikasi. Dua bagian itu. Panduan menulis hasil. Seperti yang tadi ya, hasil dan pembahasan kalau di jurnal-jurnal tertentu itu digabung. Jadi hasil dan pembahasannya sudah digabung. Apa yang hasil dari eksegesis kalian, langsung kalian bahas, analisa, kalian ringkas temuannya ya. Bukan sekedar menyajikan data, misalnya kata nus ini adalah tensesnya apa, tapi kalian enggak menjelaskan. Harusnya itu dijelaskan. Jadi findings ditunjang oleh data-data kajian atau analisis opini yang kurang dengan mendasarkan pada konsep. Jadi di bagian ini hasilnya tuh, kenapa nanti kalian butuh kutipan dari komentari dari tafsiran, karena kalian butuh tunjangan untuk mendukung poin-poin eksegesis kalian. Ya. Jadi bagian hasil dan pembahasan itu akan banyak mengutip juga. Sehingga itu bisa menjadi teori baru atau poin baru, temuan eksegesis yang baru. Tuliskan data-data yang sudah terolah, ya, yang sudah diolah yang saya minta ya. Kalau eksegesis 10-nya, bagannya 10 nggak usah dimasukin semua. Oke, ini yang kemudian yang kedua yang struktur non-imrat, untuk yang papernya lebih simple. Saya nggak akan banyak minta. Paling yang saya lihat itu bagian body, bagian tubuh. Tubuhnya itu kan terdiri dari subjudul, kemudian subjudul itu bisa kalian pecah-pecahkan lagi ke judul yang lebih kecil ya. Jadi tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan, bagaimana kalian melakukan studi itu, kemudian apa yang kalian temukan, kemudian apa arti dari penemuan itu. Jadi sesimpel itu ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian jawab. Teknologi, oke, bagaimana kamu melakukan studi itu, kemudian kamu temukan apa dari penggunaan teknologi itu. Kalau kamu melihat eksposisi, kita bilang apa tentang teknologi atau tentang isu etika. Kemudian setelah kamu temukan itu artinya apa buat kehidupan orang Kristen misalnya ya. Apakah teknologi itu negatif, positif, atau sebenarnya bukan kedua-duanya? Tergantung kamu. Yang kita jelaskan setelah tesis statement, berarti 3 poin tesis statement kita tadi, Bu. Oh iya, jadi Novri, setelah tesis statement kan kamu akan menjelaskan sedikit bagaimana kamu menjawab tesis statement kamu. Itu yang saya sebut metode, langkah-langkahnya.
Jadi setelah langkah-langkahnya ya kamu masuk ke langkah-langkah itu. Jadi subjudul yang pertama adalah langkah yang pertama, subjudul yang kedua adalah langkah yang kedua, subjudul yang ketiga adalah langkah yang ketiga. Jadi contohnya tadi hesychasm, tesis statementnya adalah hesychasm itu perlu dilakukan khususnya di dalam zaman modern ini yang penuh dengan kebisingan. Nah, paper ini akan pertama melihat bahwa kita hidup di zaman yang pengaruh kebisingan, kemudian bagaimana orang bisa mendengarkan suara Tuhan dalam kondisi seperti ini, dan apa hasilnya setelah melihat itu. Udah masuk ke poin yang pertama, apa itu kebisingan? Kita hidup di zaman yang bising, ya, gitu. Jelas, Novi. Saya nggak bisa lihat mukanya. Jelas, Bu. Jadi memang poin-poinnya itu adalah terang kamu. Makanya saya suruh kalian bikin poin kan. Tugas yang sebelumnya, poin atau argumen. Itu udah jadi kerangka besar. Nanti setelah kelas ini kalian tinggal masukkan data-data, masukkan kutipan-kutipan. Habis itu sudah jadi paper. Tinggal dipoles aja lagi ya.